apa sih makna mimpi-mimpi? Karena dari kecil saya tuh sering mimpi-mimpi zikir pendek, bangun apa tadi mimpi ya, sampai SMA, sampai waktu di Jogja juga gitu Pak. Nah kemudian saya juga ingat lagi, kenapa dulu waktu SMP satu zikir. Jadi misalkan di sini, jadi setiap patokan subhanallah subhanallah tiga lalu sampai ke sekolah zikir. Kenapa ya? Nah kemudian singkat cerita berkeluarga lah. Tapi saya merasakan masih ada kosong. Apa yang sebenarnya saya cari? Di mana yang bolehlah dikatakan saya pernah berada satu tempat, pada saya belum pernah. Nah apa yang saya selama ini saya cari? Sampai alhamdulillah tahun 2002 kalau tidak salah saya ketemu dengan teman, kemudian ini tak maaf ya Pak ya, tapi ketemunya teman dari jalur Magelang. Kemudian diperkenalkan, cuma dikasih waktu itu dijadikan 2 lembar Pak, termasuk dengan zikir kopinya. Cuma baca pada kan apa tidak, memang Bapak itu mengatakan coba aja, siapa tahu ini cocok. Kemudian saya pelajari siapa, kemudian saya zikir. Kemudian mungkin tahun 2003 atau tahun 2004 saya ke Magelang, mengikuti waktu itu kalau tidak salah katanya manakib itu apaan? Setelah saya tidak tahu manakib, saya ikut manakib, tapi masih bertanya, benarkah ya zikir bareng la ilaha illallah itu dari dulu saya memang suka. Maka minta maaf di kamar waktu masih sekolah di Jogja dulu, saya lempar tasbih la ilaha illallah la ilaha ketemu pada mata saya sampai jam. Bisa nyari. Oh bisa ya. Kemudian tahun kedua baru pertama kita masih ragu apakah benar, sebab seperti cerita yang tadi itu jangan sampai satu saat takut ini menggolongkan mengkultuskan saya benar sementara yang lain salah. Kemudian sebagainya saya masih ragu. Nah tahun kedua baru saya mengikuti talqin dengan Pak Haji Pak Jajan kalau nggak salah ya. Nah itu pertama kali. Nah kemudian kebetulan waktu itu saya tinggal di Tangerang Kota Pak, di daerah Cimone. Kemudian setelah ditalqin disuruh mimpin. Nah mungkin saya tidak mengharapkan yang terutama yang mudah-mudahan alami seperti saya dulu. Alhamdulillah Pak, beberapa kali cuma satu yang diceritakan karena mau digerebek mau ditangkap. Jadi di depan gang masyarakat sudah kumpul karena dianggap zikir kita itu sesat. Kenapa sesat? Satu, kita katanya zikirnya lampu dimatikan. Nah, kita coba, kita ambil masukan masyarakat, lampu kita hidupin. Begitu kita zikir malah ketawa. La ilaha illallah, tapi sambil ketawa. Kemudian yang kedua kita ulang lagi minggu depannya. Lampu kita matiin, usukan mana? Waktu lampu nyala, lampu mati. Usukan lampu mati. Nah, akhirnya kita lanjutkan waktu lampu zikir tapi lampunya dimatiin. Cuma yang kedua katanya suaranya keras. Kita juga heran, kok suara kita keras padahal sedikit. Jadi pernah suatu waktu lagi kebetulan jamronya malam Jumat atau malam Senin malam Selasa waktu itu kita mengadakan di daerah Jatiwung 2 kali dalam 1 minggu. Yang hadir karena hujan saya dan ibu yang punya rumah dengan anak ceweknya. Zikir jam 9, tapi kata orang jauhnya kemana-mana. Bu rame ya yang ajak zikir tadi malam. Padahal kita cuma bertiga. Kok gitu ya Pak ya? Oh sampai ibu nanya saya juga bingung dengan cerita itu. Tapi nanya saya lagi cerita. Nah kemudian alhamdulillah Pak, tahun 2001 saya diterima mengajar. Waktu itu memang saya ngajar, jujur yang saya katakan tadi saya dalam keadaan panas. Dulu waktu saya tahun 2001 saya jadi ngajar di Jatiwung itu saya diangkat untuk jadi wakil kepala sekolah kesiswaan. Jadi begitu saya daftar anak-anak itu sudah lari masuk kelas. Tidak ada yang berada di kantin, tidak ada yang di luar gerbang masuk kelas. Wah Pak Dedi datang, wah begitu macannya saya ya. Waktu itu sampai istri saya sendiri heran, Mas kok panas sama sih kayak gini masuk seorang marah. Akhirnya saya ketemu dengan seseorang Pak yang tadi saya ceritakan, saya ikut dan sebagainya. Mas kok agak dingin ya, kok tak lain sekarang. Ya alhamdulillah.
Nah kemudian tahun 2000 kebetulan saya ngajar di waktu itu kita Pak habis istilah guru terbang ya Pak ya. Kita pun menganggap guru kita guru terbang. Kita punya sayap, kita ngajar di mana-mana. Jadi tidak satu tempat. Betul seperti yang Bapak katakan tadi, guru itu ternyata macam-macam. Ada setuju, ada tidak. Sampai pada tahun 2006, kebetulan itu di sekolah lain saya sebagai guru biasa lah. Kok ada anak-anak yang kesurupan. Nah bagaimana caranya kesurupan? Nah waktu itu kan HP masih HP jadul. Kebetulan ada teman-teman mereka tidak pernah tidur di atas jam 9, tidak pernah, pasti di atas jam 1. Akhirnya waktu persami tanpa sepengetahuan guru saya panggil teman saya yang zikir, kemudian saya panggil anak-anak yang mau zikir. Alhamdulillah setiap persami anak-anak teman-teman yang zikir yang di luar anak sekolah atau yang di pabrik selalu nunggu Pak kapan lagi sekolah Bapak ada bersami. Kenapa? Nanti kita zikir dengan anak-anak. Alhamdulillah, waktu itu masih bujang-bujangan, kalau bujangan tahu sendiri lah. Ya. Tapi intinya mereka mau nemani zikir malam. Kemudian tahun 2007 saya masukkan mencoba merintis mengenalkan sama anak-anak masalah zikir. Pak zikir itu apa sih Pak? Oke, kita ikuti satu-satu. Nah singkat cerita Pak, di sekolah yang satu tidak ada tanggapan sama sekali. Pak saya zikir silakan, Pak Dadi mau ada zikir silakan. Sampai ruangan ada satu ruangan yang tidak diatur sama sekali, boleh dikatakan kalau anak-anak yang melihat tidak kenal, Pak itu ruangan angker Pak satu, oke kita pakai. Kita bersihkan, kemudian Pak kita butuh air wudhu. Gimana caranya Pak? Alhamdulillah tidak dilengkapi, tidak dipenuhi, tapi kita akal-akalan aja. Jadi siapa yang wudhu nanti hidupin nyolokin, nanti gantian sama temannya. Alhamdulillah di satu sisi saya juga ngajar di tempat lain. Kebetulan ada Pak Haji yang bisa menerima. Oke, nggak apa-apa Pak, silakan. Alhamdulillah pada waktu itu, cuma kalau cerita sekarang merasakan mungkin saya merasa bersalah ya. Karena waktu itu saya langsung dengan yang jahatnya dengan yang kopinya. Ya, karena saya tidak tahu bahasanya kopi itu jangan diajarkan dulu. Sementara yang saya terima ya apa adanya, waktu saya terima udah. Zikir jahat dan zikir kopi saya ajarkan. Ya, yang penting satu aja, anak tidak kesurupan. Nah waktu itu memang banyak anak yang kesurupan. Jadi kalau sudah kesurupan yang SMA, semua dan SMP atau sebaliknya, itu semuanya selalu kesurupan. Dan entah kenapa pada waktu zikir itu minta maaf ya. Waktu mungkin kita masih ingat yang tua-tua, yang lebih tinggi umurnya, yang tim pemburuan itu buka-buka dunia lain dan sebagainya. Maghrib itu saya tidak pernah ada di rumah. Pak ikut saya ngapain? Saya bisa mengangkat. Jujur saya tidak bisa naik motor. Tenang aja Pak, Bapak tenang aja dah. Oke, saya ikut. Pak ini tadi ada satu cerita yang saya ingat. Jadi di rumah itu katanya anak tidur dengan kuntilanak, ibu tidur dengan pocong. Orang Jawa Timur kita kan masih bukan identik dengan zikir, tapi kita tidak kenal zikir. Hanya kita zikir di situ. Alhamdulillah setelah itu rumah tersebut tidak pernah didatangi lagi. Nah kemudian kita kembali ke sekolah Pak. Yang masalah di dalam sekolah, satu benar Pak katakan tadi, guru itu berbagai macam pengalaman Pak. Kalau saya di waktu sekolah dulu Pak, jangan sampai organisasi mengganggu kuliah. Kembali Pak, harusnya organisasi jangan sampai mengganggu kuliah. Tapi bagi saya balik, saya utamakan organisasi. Karena ilmu pengetahuan bisa kita pelajari. Akhirnya saya mengamalkan di lapangan, sementara teman-teman saya orang kampus, orang buku. Akhirnya selalu saya bergerak. Waktu zikir pun juga kayak gitu. Alhamdulillah atas izin Allah, waktu itu di sekolah yang satu lagi ternyata yang bisa kita praktekkan, bisa mengadakan sholat duha berjamaah, kemudian kita zikir. Kemudian pagi bel bunyi, kita mengadakan bacaan surah Yasin. Alhamdulillah ada 3 kelas, satu badan bisa di 3 kelas. Sementara guru-guru yang hadir jam pertama harusnya datang, ternyata mereka tidak datang. Bu kenapa tidak hadir? Karena Pak udah ada Yasinan. Pak Yasinan panjangnya seperempat jam. Jadi seperempat jam biasanya jam 7 mereka sudah datang. Sekarang melewat jam 7:15 mereka baru datang. Nah jadi itu sekarang dengan apa namanya? Kemudian kita lihat dengan fenomena sekarang.
kadang ada orang tua yang menyalahkan dunia pendidikan kok seperti itu, kok anak-anak tidak bisa dididik dan sebagainya. Nah, kalau kita waktu itu mengalami ibarat kita makan buah si malakama, betul. Kalau ditegur anak ini, ya Pak akan melawan. Itu pernah juga terjadi di depan mata. Sang teman tersebut sebetulnya tidak memukul, cuma pura-pura mukul. Dilaporkan bapaknya datang. Jadi waktu itu kaitannya dengan HAM. Nah, akhirnya anak-anak yang saya ajak zikir tersebut, memang yang kesurupan itu tadi, pertama mereka kesurupannya berkurang, kecuali mereka tidak zikir. Nah, kemudian yang kedua, yang mulai agak badung-badung itu mereka mulai bisa mengendalikan diri mereka. Cuma di sini yang saya tekankan sekali lagi, insya Allah kalau kita yakin dengan zikir kita, yang tidak di luar yang tidak mampu kita rasanya mengadakan, insya Allah dengan izin Allah bisa. Beberapa kegiatan beberapa zikir yang sekolah coba saya rintis dulu, alhamdulillah kok bisa. Sampai sekarang saya masih mikir, minta maaf, baca Al-Quran aja saya nggak benar, baca doa aja sering lupa ingat, tapi kok bisa? Ya, tapi saya yakin itu masih izin Allah. Nah, jadi itu Pak sedikit pengalaman saya tentang zikir Pak. Awalnya seperti itu, akhirnya seperti itu. Kemudian tahun 2010 saya pulang ke Padang, saya cari di Padang tidak ketemu Pak. Akan ada foto, tidak salah foto apa gitu Pak, sama waktu itu dari Semarang, yang di Magelang. Kok Pak ini foto siapa? Tidak ada yang kenal. Sampai saya pulang kembali ke Tangerang tahun 2008, saya belum ketemu Pak. Mungkin ada di Padang, cuma belum ketemu. Padahal selama 8 tahun saya ingin zikir, karena zikir sendiri rasanya itu nggak enak. Beda dengan zikir bersama. Nah, kita coba bayangin, hilang. Akhirnya saya ketemu lagi dengan orang lain sesama perantau. Kita sepakatannya kita zikir. La ilaha illallah sama, cuma awalnya yang berbeda. Jadi apakah ibarat maka sekarang dari kemarin masuk Pak, ibarat saya kembalinya saya hilang Pak, karena ketemu lagi dengan zikir Ekiat ini. Sebenarnya waktu di Padang saya cari tidak ada la ilaha illallahnya, cuma beda. Mungkin itu aja pengalaman zikir Pak. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.